Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan sebesar 0,37%. Dengan total market cap di angka 2,43 triliun US dollars, untuk Bitcoin dominance terjadi koreksi sebesar 0,11%. Akhirnya ya, setelah lumayan lama dia cenderung rally mulu ya. Nah, untuk Bitcoin sendiri kita bisa lihat di sini good newsnya adalah kemarin dia berhasil mantul di angka 71.450. Gimana nih, dipasang nggak buy limitnya? Kalau dipasang harusnya kena ya. Nah, tetapi untuk setup posisi shortnya nggak kejadian karena tidak terjadi retest kedua. Waduh bang, kalau kayak gini gimana bang ya? Harusnya kemarin padahal bisa ya bang kalau kita buka short tanpa retest kedua. Ya nggak bisa, kalau kita nggak buka tanpa retest kedua itu namanya di luar SOP ya. Nah, hati-hati kalau udah mulai berpikir seperti itu, sering kali kita mulai ngerasa, udahlah, sekali aja retest langsung kita buka short ya. Nah, kalau seperti itu ya kita harus siap dengan statistik yang kita lebih sering false ini ya, false signal begitu. Jadi, ya kalau gue pribadi sih tetap sarankan ya sabar aja. Kalau SOP-nya belum keluar ya berarti belum rezeki. Jangan dipikir yang ribetnya gitu. Wah, harusnya bisa profit. Enggak ada yang harusnya ya. Harusnya kalau ujungnya begitu, nanti lo akan ubah-ubah terus SOP dan nggak profit-profit akhirnya itu karena berubah lagi ya. Oke, untuk sekarang sih PR dari Bitcoin masih utamanya adalah bertahan di atas dari 71.450 ya. Nah, pertanyaannya apakah ini akan seperti di masa-masa ini nih ya, dimana kita pikir dia bakal santai dulu dijemput MA20 taunya terbang lagi, atau ini memang benar-benar waktunya BTC untuk tarik nafas dulu karena udah lumayan lama nih ya. Kalau kita lihat arguably ini dia secara struktur ya, ya paling kalau mau dibilang istirahat di sinilah sedikit, tapi istirahatnya pun gara-gara fundamental ya, bukan karena TA. Kalau TA juga mungkin adalah sedikit, tapi lebih ke fundamental karena di tanggal 25 Oktober kemarin di sini tepat saat terjadi lanjutan konflik dari Iran Israel. Kemarin kan Iran Israel dulu nih tanggal 1 Oktober. Lalu tanggal tanggal 25-nya kebalikannya ya, Israel nyerang balik, counter attack begitu, udah kayak main bola aja menyebalkan ya. Nah, itu jadi market drop lagi. Jadi ini tanggal 1 drop, tanggal 25 drop begitu. Tapi udahnya kita bisa lihat ya, setelah beres ujung-ujung naik lagi begitu ya. Dan sekarang nggak kerasa ya udah tanggal 31 Oktober ya. Wah, udah mau beres nih bulan Oktober. Coba kita lihat iseng dulu ya. Kita tahu sih besok ya, lebih tepatnya jam 7 pagi besok baru akan monthly close. Nah, tapi kita lihat dulu sekarang berapa sih ya. Sekarang itu kita kondisinya profit sebesar 14,31% dalam sebulan ini. Nah, jadi artinya apa? Lagi-lagi ya. Secara statistik kan kita udah bahas nih di video-video kita sebelumnya. Oktober ini ya cenderung bullish. Ya, cuma 2 banding 10 ya, berarti potensi lu tuh 80% lebih besar untuk bullish. Ya makanya tahun ini bullish lagi kemungkinan besar ya, kecuali tiba-tiba hari ini ada apa ya, Trump mati atau apa mungkin ya, itu mungkin bisa drop lah ya, tapi itu fundamental lagi-lagi. Nah, ini dia makanya kenapa gua sangat suka sekali menggunakan data, statistik, dan fakta. Begitu. Kalau ada orang yang nanya, "Bang, kok lu bisa tepat banget, Bang? Pembahasannya, Bang, bisa sesuai begini, tahu BSB dan begini, wah panjang lebar ya." Alasannya kenapa? Ya karena pakai itu. Data, fakta, statistik. Gitu. Kalau udah bisa pakai tiga hal ini, udah mendarah daging ya, wah apa-apa tuh selalu cari data, fakta, dan statistiknya. Nah disitulah ya lu akan benar-benar merasakan bahwa wah gila ya, lebih enak daripada tebak-tebakan begitu. Tapi ya mayoritas orang masih lebih suka tebak-tebakan begitu karena merasa dia akan bisa mengalahkan market. Kalau gua nggak ada rencana mau mau ngalahin market, nggak usah ya. Kalau gua bereaksi aja begitu ya. Contoh mau ngalahin market tuh apa? Tebak-tebakan bottom bakal di mana ya. Wah, bottom pasti di sini ya. Taunya lower high, lower low lagi. Oh enggak, bottomnya di sini. Di sini geser terus. Bottom, 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 bottom. Kata-kata yang sering diulang adalah last bottom, last bottom, last bottom ya. Seperti gue bilang dulu, lu ngomong last bottom terus, lama-lama turun terus sampai bikini bottom. Lu ketemu SpongeBob lama-lama ya. Portofolio lu kelelep ya, tenggelam dalam lautan gitu ya. Nah, jadi realistik lah gitu. Janganlah tebak-tebakan gitu. Sekali lagi gue ulang ya, tugas kita itu bukan tebak-tebakan, tapi apa? Bereaksi terhadap market gitu ya. Nah,
Sekarang kita lihat juga ya, kita kalau ya kalau kita ngomong weekly ya, kalau sampai besok weekly close-nya itu seperti ini ya, di atas dari 71.400-an, ini artinya weekly close tertinggi sepanjang masa. Jadi very interesting, very very interesting ya. Dan kalau mau kita trace back lagi, kalau boleh tanya secara TA apa sih? Ya lagi-lagi BSB sih menurut gua ya. Statistik BSB ini menyeramkan. Ya, suka nggak suka menyeramkan. Dan ini sebenarnya indikator yang terlihat sangat simpel. Kadang-kadang orang meremehkan gitu. Wah, apaan sih cuma indikator beginian doang ya. Wah, nggak ribet gitu. Ya ngapain ribet? Hidup udah ribet. Ya, TA itu harusnya nggak usah ribet. Begitu ya. Dan ya lu bisa lihat sendiri kan kita udah bahas ya dari September kemarin nih ya saat dia berhasil mantul nih tepatnya tanggal 23 ya. Pantulan di sini kita udah bahas bahwa oke, karena statistiknya saat BTC mantul di BSB itu minimal higher high bahkan bisa menuju ke all time high. Ya udah kita menggeser main scenario kita dari bearish menjadi bullish. Dan peluru kita balikin ke 100%. Buat lo yang nggak tahu nih mungkin ya para penonton DCWT baru-baru nih ya. Sebelum dia berhasil mantul di BSB, kita masih dalam kondisi peluru 50%. Begitu. Ya, jadi sekali lagi, lu lihat statistiknya aja. Kalau lihat statistiknya itu on your side ya sudah. Lu lakukan hal yang sesuai. Begitu. Jangan tebak-tebakan begitu ya. Karena jujur, gua udah berapa kali masih ngelihat orang karena terlalu bullish di sini ya, waktu udah naik dia jadi bearish gitu, ngerasa oh enggak ini fake out lagi ya, kena trauma gitu karena berkali-kali dia ngerasa akan mantul nggak mantul turun lagi. Jadi waktunya udah secara statistiknya biasanya mantul, nah, dia jadi baper nih, wah enggak nih pasti fake out lagi, lihat aja nih banyak yang teriak-teriak kemarin bakal ke 40.000, masih ada yang sempat ngomong kalau nggak salah masih ada utang gua di 40.000. Nggak bisa market tuh, nggak bisa disuruh-suruh ya. Jadi kalau lu masih punya tendensi berpikir seperti itu, tobatlah secepat mungkin gitu. Karena semakin cepat lu tobat, semakin cepat lu profit. Begitu. Dan gini ya, kita juga ada kesempatan kayaknya, coba kita lihat ya. Terakhir kalau gue lihat kemarin kita kayaknya ada kesempatan bisa TP nih di BTC ya. Kita masuk ke Bollinger Band. Nah, kalau sampai besok ini Bitcoin weekly close-nya di atas dari 72.110 ya. Nah, kita bisa melakukan TP, apalagi buat lo yang kemarin lupa di sini nih ya, dari sini atau di sini lupa ya. Nah, yang kemarin-kemarin sangkut lama boleh pertimbangkan untuk TP. TP-nya berapa? Kalau lo ngikutin DCWT dari awal ya, berarti lo boleh pertimbangkan untuk TP 20%. Karena kita udah bahas ya, BTC itu kita udah TP 5, 10, 10. Ini sempat 10 lagi karena ya tipis-tipis lah gue ngerasa kalau langsung 20 ya kayaknya terlalu ekstrim gitu. Jadi kalau sampai weekly close kita terjadi nanti di sebentar, bukan besok, sorry. Gua kebalik sama monthly close, sorry. Weekly close di hari Senin, sorry ya. Berarti masih ada beberapa hari lagi ke depan. Besok tuh monthly close, sorry ya. Nah, jadi kalau sampai di hari Senin, dia daily close-nya masih di atas dari 72.111, kita bisa pertimbangkan untuk TP 20% ya. Kalau buat lo yang mungkin ngerasa bahwa wah kemarin nyakutnya kelamaan bang mau lebih gede ya monggo silakan. Tapi kalau gua 20 begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita geser ke news. Ini news datang dari ya ini internasional aja segini ya. Wheels ternyata akumulasi sebesar 1,6 miliar USD dalam bentuk ETH ya dalam 7 hari ke belakang. Ya, dan ini ditunjukkan dengan data outflow dari exchanges begitu ya. Nah, jadi ya belakangan ini kan jujurnya banyak orang yang kayaknya sentimennya negatif gitu sama Ethereum ya karena apa namanya tim dev dari Ethereum lah ada menjual beberapa Ethereum mereka ya dengan alasan apapun itulah ya banyak orang jadi merasa wah kacau nih gitu ya. Kalau gue pribadi sih ngerasa selama secara fundamental tidak ada perubahan yang berantakan begitu ya, tidak ada kayak pengubahan fundamental yang bisa merusak blockchain itu sendiri, menurut gua sih tetap Ethereum masih cenderung lebih aman dibandingkan dengan beberapa alts lain. Amannya dari mana bang? Amannya dari ya teori market cap-nya ya. Market cap dia itu masih kedua terbesar begitu. Bahkan Tether pun ya atau USDT yang wah kayak semua orang pakai pun ini dikali dua pun masih belum sebesar Ethereum begitu. Jadi ya kalau gua pribadi tetap masih merasa Ethereum ini di kelasnya sendiri begitu ya.
Oke, next economic calendar untuk hari ini kita akan keluar 3 data penting ya, langsung keluar 3 nih. Yang pertama core PCE, lalu akan keluar juga ini PCE yang yearly maupun yang monthly ya. Dan juga ada initial jobless claim. Seperti biasa ya, di hari Kamis cukup padat, terakhirnya ditutup oleh Chicago PMI. Ya, jadi ada 4 ya, 1, 2, 3 dan 4 begitu. Nah, tentunya yang paling penting yang menurut gue yang secara historically speaking bisa menggerakkan market adalah initial jobless claim begitu. Jadi ya siap-siap aja ya. Mulai dari setengah 8 buat lo yang punya posisi futures, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP ya. Oke, itu kurang lebih untuk hari ini ya. Secara makronya selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Jadi, event yang sedang berjalan di CoinX ini bernama Mulung Bareng CoinX Part 2 ya, karena part satunya luar biasa berhasil ya. Jadi, di part 2 ini kita sama-sama bisa extra profit lagi ya. Ini berlangsung dari tanggal 27 Oktober sampai tanggal 5 November. Jadi masih ada waktu nih ya. Nah, di sini kita bisa meraih kesempatan untuk memenangkan total hadiah sebesar 3.000 USD dan juga kita bisa mendapatkan tiket ke rangkaian acara di Web3 Week Asia 2024 ya. Seperti apa eventnya langsung aja kita bahas ya. Jadi sekali lagi ya, total hadiahnya bisa mencapai 3.000 USD plus juga kita bisa mendapatkan diamond ticket ya, bisa diamond ticket yang paling utamanya tentunya ya. Makin ke bawah ya makin kecil ya, bisa diamond, gold sampai silver. Jadi untuk kita bisa memenangkan hadiahnya kita harus ada di leaderboard ya. Ini ada ranking 1 sampai 50 begitu. Jadi cukup banyak saya sebenarnya yang bisa menang ya. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita buat akun di CoinX dan di Zilli karena ini bentuknya ada beberapa event yang harus kita selesaikan di Zilli ya, seperti ini ya. Nah, jadi yang pertama daftar di CoinX. Buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah karena saat lo menggunakan link referral kita di bawah, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI gitu ya. Dan yang kedua, bikin juga akun di Zilli. Dan setelah itu selesaikan quest di Zilli ya. Setiap hari ada tantangan baru mulai dari login harian, membuat konten di Instagram atau TikTok, hingga melakukan trading. Ya, jadi ada banyak event-event yang kita bisa ikutin. Dan ada yang dari simple sampai yang mungkin lebih rumit ya. Ini lu bisa ikutin semua ya. Dan setelah lu selesaikan semuanya ya, lu bisa lakukan trading. Jadi selama event ini trading dengan volume yang sudah ditentukan di Zilli untuk meningkatkan leaderboard dan memenangkan hadiah besar ya. Yang keempat, raih posisi tinggi di leaderboard. Semakin aktif menyelesaikan quest, semakin tinggi peluang untuk menang. Ya, leaderboard akan terus diupdate, jadi aktif terus. Ya. Sekali lagi, bagi lu juara satunya bisa mendapatkan 3.000 CET, ya, plus juga diamond ticket untuk ke yang Web 3.0 itu. Ya. Event berlangsung dari tanggal 27 Oktober sampai tanggal 5 November. Jadi buat lo yang tertarik, ayo cepetan ikut karena waktu terus berjalan. Dan kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, dia sudah terjadi retest pertama di angka 71.490. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 73.116 ya. Itu untuk setup posisi long di Bitcoin. Untuk posisi spotnya ada di angka 71.450, di angka 70.000 pas lah, kita buletin ke bawah aja 70.000 pas. Dan yang ketiga di 68.265. Itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum hari ini unik ya, terjadi bukan hari ini sih, tepatnya kemarin ya. Kemarin terjadi retest di resisten 2721 dan di support 2619. Maka dari itu kita bisa limit dua posisi, langsung short dan long ya. Tapi jangan sampai kebalik ini ya, kalau kebalik jadi konyol ya. Nah, untuk posisi long pertimbangkan pasang di 2619 karena kalau di retest lagi terjadi retest kedua. Nah, ini skenario paling enak tuh kalau kayak gini ya. Paling enak tuh kalau sampai kita ada retest 1 di sini, kebuka posisi long, bukan retest 1, retest 2 ya. Kita kebuka posisi long, kena target TP. Nah, saat kena target TP itu adalah retest kedua juga di resisten. Nah, kebuka lagi posisi short ya. Nah, udah gitu kok dia ngawi ke bawah. Wah, itu udah paling mantap ya. Ini kejadian di masa-masa mana ya? Di sini nih. Nah, mantul asik ya, kayak pinball begitu. Ya, tapi kita nggak bisa ekspektasi kayak gitu sih. Cuman
ya kita bisa pasang aja dulu limitnya begitu karena secara SOP tidak melanggar ya. Oke, untuk posisi spotnya di angka 2619, EMA 20 dan di 2552 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Bitcoin dan di Ethereum. Sebelum kita tutup, tadi gue ingetin lagi ya, gue sedikit kebalik sama monthly close ya. Monthly close besok, tapi untuk weekly close itu masih 4 hari ya. Sorry, gue kebalik soalnya ini baru hari ini ya, baru hari apa nih? Sekarang tuh hari Jumat ya. Sekarang hari Kamis ya. Nah, jadi buat lo yang pengen TP di BTC masih ada waktu ya, kita lihat dulu sampai 4 hari kurang 2 jam ya. Dia weekly closing di atas dari 72.104 atau enggak. Kalau di atas silahkan TP. TP-nya berapa? Kalau SOP yang kita kalau ngikutin dari 2022 berarti SOP-nya itu TP 20% gitu ya. Nah, dari TP 20% itu ya mungkin kita bisa sisihkan gitu untuk kita akumulasi lagi gitu. Mau lu TP untuk lu masukin kantong langsung boleh ya, tapi mau lu jadiin peluru lagi buat kalau sampai terjadi koreksi lagi ya boleh juga. Tergantung lu masing-masing dan kebutuhannya seperti apa ya. Oke. Itu kurang lebih gambarannya untuk hari ini ya. Sebelum kita tutup seperti biasa gua akan ingatkan lagi untuk para newbies ya yang kemarin-kemarin mungkin ketinggalan di sini ya, karena gini loh, cukup banyak yang ngomong ya. Kemarin cukup banyak lah orang-orang yang teriak-teriak akan ke 40.000, 40.000, 40.000. Wah, ini bakal drop, bakal ngedam katanya ya. Ya gini, gue ingatkan sekali lagi, manusia itu adalah makhluk yang ekstrim. Kalau bullish banget ya, bullish ekstrim. Kalau bearish ekstrim juga begitu ya. Dan seperti yang gue sudah katakan tadi di depan, nah ini biasanya orang-orang yang bearish ekstrim yang bilang pasti ke 40.000 dulu, harus 40.000 dulu, itu nggak jauh-jauh dari orang yang bilang ini tempat yang bullish. Udah ini bullish, kita bakal ke 100.000, 80.000. Itu satu kategori orang yang sama biasanya ya. Nah, sekali lagi itu terjadi karena mungkin kena PHP mulu rasanya dia. Dia ngerasa sama market dimainin gitu. Nah, dia bilang akan mantul di sini atau nggak mantul, malah di sini akan lanjut ke 100.000, taunya turun. Oh, normal, turun dulu ya. Nah, tuh kan benar bullish. Taunya lower high, turun lagi. Oh, tenang, last bottom. Tuh kan benar, lower high lagi. Last bottom. Nah, itu, last bottom jadi bikini bottom. Nah, udahnya kesel tuh, emosinya naik ya, meningkat, mendidih ya. Waktu keluar sinyal, wah ini bisa reversal nih, langsung kita bilang bacot lo, reversal apa, nanti juga paling fake out lagi nih 40.000 dulu. Taunya market nggak peduli sama perasaan orang gitu loh. Mau dia kerasa tertipu market, mau kerasa apapun itu ya, market akan mengeluarkan sinyal yang biasa dikeluarkan. Nah, salah satu sinyal yang paling sering konsisten keluar saat terjadi reversal adalah ya ini ya. Kalau struktur kan belum terjadi nih ya, dia baru membuat ya, baru tembus aja nih ya, baru tembus tapi belum terbuat suatu higher low. Nah, ternyata di BSB-nya berhasil nahan, mantul di BSB. Oh ya sudah, statistik mantul apa? Lebih dari 90% akan membuat higher high. Higher high langsung tercapai dalam beberapa minggu ke depan. Nah, bahkan sekarang kita on the edge of making a new all time high gitu. Jadi ya kalau gue ditanya, bang bingung nggak bang tiba-tiba nih all time high gitu, mau deket-deket nih all time high, nggak bingung karena statistik BSB memang seperti itu gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.